Ya, apa kabar semuanya? Senang sekali dengan Fauzi di sini kembali dengan Anda untuk membahas market review dan sedikit outlook untuk pergerakan market movers hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Disampaikan Pak Dwi Aviono tadi data dari Amerika Serikat ini sangat menarik. Eh, ada dua data yang positif dan dua data yang negatif angkanya. Namun overall ini positif karena faktor dominasi data unemployment claims yang positif, kemudian manufaktur indeksnya uh, tinggi dari 17,8 ke 23,9 angka indeks. Nah, walaupun ada building permit, kami kira ini menyangkut memasuki semester kedua tahun 2014, kemudian menjelang akhir musim panas dan nanti masuk musim dingin. Tentu permintaan untuk pembelian rumah ditambah dengan izin pembangunan perumahan yang angkanya tidak bertambah, kami kira sini sudah terlihat eh, komposisi data yang menjelaskan kepada kita situasi di Amerika Serikat, ditambah dengan testimoni dari Janet Yellen, angka dolar indeks dari 79,80-an di level Fibonacci 61,8 area di sini. Kemudian ada rebound melewati level 38,2% di 80,21. Sekarang kurang lebih berada di 80,50-an, persis di antara 81,02 dan 80,21. Artinya dari sisi teknikal, dolar indeks sedang ancang-ancang untuk lepas landas dari tren uh, koreksi ke 79,78. Barangkali Pak Dwi sekilas sebagai pembuka briefing pagi hari ini sebelum kita lanjut yang lain, uh, menarik ini dolar indeks, apa yang menyebabkan dia menguat, apakah nanti ada penguatan lebih lanjut dan menjadi sebuah majority trend sampai di akhir tahun 2012 atau sampai di bulan Oktober. Pak Dwi ada tambahan? Tidak ada Pak, nampaknya fundamental juga cukup bagus tapi dipatahkan oleh perumahan. Oke. Okay. Kemudian dari Australia, kemarin ada pidato dari asisten gubernur Reserve Bank Australia, Malcolm Eddy, di Sydney ya, di diskusi panel participation di CIFR ya, atau Center for International Finance and Regulation. Nah, sedikit ada nada yang halus dari Malcolm Eddy yang menjelaskan outlook fundamental Australia, namun ada singgungan masalah neraca perdagangan di situ atau trade balance. Walaupun unemployment rate kita, kata Eddy, sedikit mengalami kenaikan dari pengangguran, namun neraca ekspor kita cukup bagus dan kita akan mencoba menambah kebijakan untuk membantu ekspor di Australia. Oleh karena itu outlook kita untuk di Australia, tekanan fundamental dan teknikal terlihat jelas bahwasanya Australian dollar sedang mengarah ke level price 9320-an sebagai strong support di sini. 0,9328 sebagai area level support dengan batas maksimum level high resisten di 0,9450-an. Ya, 0,9450-an kurang lebih sekitar 130 poin dari level sekarang. Oleh karena itu, candlestick spinning bar di atas di sini juga terlihat sudah ada reversal pattern walaupun masih mendominasinya kecil. Oleh karena itu target pelemahan Australia juga kita melihatnya masih kecil di level 0,9250-an, di level persis di area
161,8%. Fibonacci-nya saya balik di sini dengan menggunakan Fibonacci retracement yang cara menariknya dibalik, belum kelihatan dengan menggunakan Fibonacci expansion ya. Jadi kita melihatnya di 161,8, target Aussie di 0,9250-an. Baik, selanjutnya akan kita masuk Tunggu ke dulu. Oh, ya Pak. ini ada pertanyaan mengenai Australia dollar. Biasanya kan dia sangat rentan dengan berita yang terjadi di China. Kemarin tingkat GDP-nya cukup bagus, sebetulnya 7,5, namun direspon rada kurang bagus untuk Australia dollar terhadap US dollar. Apakah ini pengaruh dari peningkatan US dollar sehingga yang mendominasi pergerakan saat ini adalah US dollar, Pak Boy? Kalau saya lihat ada efek dari interest rate ya, dari interbank interest rate antar kontinental, di mana pengalihan dana yang sifatnya berbentuk tabungan dan simpanan jangka panjang ini yang mempengaruhi itu Pak Dwi, sehingga pemerintah di Australia, termasuk kebijakan dari Bank Sentral Australia ini masih sangat berpihak kepada kebijakan nilai tukar rendah untuk menjaga kestabilan trade balance. Jadi prioritas dari kebijakan moneter dan fiskalnya ini untuk kebijakan tarif rendah barang-barang keluar yang dari Australia. Ini masalahnya ada kaitan juga sih sebenarnya dengan Amerika Serikat, tapi yang jelas Australia sendiri memiliki sikap yang lebih tegas dalam menentukan prioritas mana yang harus didahulukan. Jadi fokusnya adalah mereka ke trade balance-nya untuk tarif Pak Dwi. Oke, cukup jelas saya kira. Silakan Pak. Ya, nanti teman-teman saya ada buat link dari Malcolm Eddy. Teman-teman nanti bisa klik dari websitenya Reserve Bank of Australia. Nanti bisa di situ isi pidatonya. Oke, lanjut kita ke USD Japanese Yen. Ada tekanan yang gradual di sini, walaupun gradual negatif ya, cukup semakin curam penurunan resisten to resistennya. Kemudian ada strong support di level 101.05. Walaupun rentang harga yang kita rancang kemarin sebagai trading range areanya, namun kekhawatiran dengan bentuk pola descending triangle ini akan membentuk pola continuous breakdown untuk USD Japanese Yen. Apakah nanti formasi pola flag di sini akan gagal? Ya, maksud saya flag di sini ada sorry. Ya, di sini ada pola flag sebenarnya, cuman karena ini sifatnya daily, ada kemungkinan kecenderungan untuk USD Japanese Yen ini mengalami breakdown di bawah level 101.25. Ada sanggahan Pak Dwi? Tidak ada pasar. Oke, kita lanjut langsung ke Euro, di mana laporan CPI juga sudah disampaikan tadi, dan core CPI data tahunan ini target yang harus dicapai dari inflasi Euro, angkanya teman-teman nanti bisa baca di daily report, di mana target inflasi yang harus dicapai ke 2% ya, jauh di bawah dari pencapaian target inflasi dari konsumen 0,5% atau di core CPI-nya 0,8%. Namun ini adalah data yang menurut saya sifatnya masih prematur terkait dengan kecepatan laporan data CPI yang harus dirilis kepada publik pemerintah lewat ECB. Menurut hemat saya data ini masih belum begitu digodok dengan matang.
sehingga ada laporan dari Daily Report mengenai euro yang terhambat dengan data inflasi. Oleh karena itu, teman-teman semua, saya masih mengacu kepada faktor fundamental yang mendukung untuk pelemahan euro terhadap US dollar ya. Formasi dari daily double top sudah terbentuk. Kemudian untuk jangka pendek level 1.3570-an sudah dia lewati. Target di 1.3520-an juga sudah dia capai. Untuk tekanan lebih lanjut nanti kita lihat di technical khusus untuk di euro. Untuk di sterling juga masih skenario tidak banyak perubahan. Area short yang paling presisi adalah di 1.7266 untuk penempatan sell jangka panjang. Hati-hati teman-teman, akan ada lonjakan apakah penutupan kurs untuk pound sterling di akhir bulan ini atau di akhir pekan ini. Oleh karena itu sebaiknya adalah sell limit di 1.7250-an. Jarak dari level sekarang di 1.7080-an ini berasa berkisar 200 poin yang nampaknya dalam jangka pendek tidak bisa tercapai. Namun ingat, pound sterling adalah mata uang eksotik yang ini bisa saja terjadi. Kemudian yang paling penting adalah USD Kanada. Laporan dari Foreign Securities Purchase ini adalah data yang melaporkan posisi masyarakat publik di Kanada yang membeli saham, yang membeli obligasi, dan transaksi valuta asing di dalam negeri. Ya, jadi Foreign Securities Purchase ini melaporkan bahwasanya ada peningkatan pembelian stok di Kanada dari masyarakat Kanada sana dari 10,20 billion menjadi 21,43 billion Canadian dollar. Nah, ini yang menjadi faktor penguatan dolar di wilayah Kanada dikarenakan nilai tukar yang digunakan di base dari stok di Kanada juga menggunakan mata uang US dollar. Terlihat sudah mendekati level pivot yang menjadi resisten di 1.07926. Kemungkinan dari market rebound di 1.0629 ini akan mengalami pelemahan lebih lanjut untuk di Kanada. Kami kira ini menjadi sebuah trigger bahwasannya Foreign Securities Purchase ini merupakan sebuah signal kepada para traders sudah ada sentimen khusus untuk di wilayah Kanada ya, khusus untuk di wilayah Kanada akan ada pengaruh kuat terhadap nilai tukar USD Kanada dan pergerakan oil, akan ada korelasi di situ. Jadi kalau emas korelasinya dengan Australian dollar, minyak korelasinya dengan USD Kanada. Oleh karena itu, jika Canadian dollar ini mengalami pelemahan terhadap US dollar melewati di 1.080, kekhawatiran untuk minyak kembali di level 110 akan tercapai. Untuk di emas, sempurna sudah menyentuh di area 38,2%, 1298, walaupun menyentuh di 91, 1291. Namun formasi triangle, common triangle retracement ini menjadi bentukan yang menjaga rentang harga emas mengalami konsolidasi. Beberapa berita termasuk pesawat penerbangan dari Malaysia itu yang ditembak di wilayah udara Ukraina menjadi sebuah alasan berita yang menyebabkan emas mengalami kenaikan. Cuman teman-teman nanti kalau mau menyampaikan sesuatu kepada investor, bahwasanya alasan logis emas itu naik memang adanya ketakutan dan kekhawatiran dari kondisi geopolitik. Namun menurut hemat saya pribadi sungguh naif kalau berita ini menjadi sebuah alasan atau jatuhnya pesawat atau bisa kita tembak pesawat lain untuk menongkrak harga emas ya. Jangan ada sebuah opini demikian, walaupun itu realitanya menjadi berita yang hangat sekarang ini. Tapi tetap fokus kepada skenario level kunci untuk emas terhadap US dollar dari 123 resisten dan 123 support. Pak Dwi, ada komentar dari emas ini terkait dengan berita jatuhnya pesawat MH170? Ya, saya juga membacanya rada sedikit tersenyum ya.
lebih baik kita fokus terhadap emas itu sendiri untuk jadi bisa memilah-milahkan informasi meskipun itu sudah menjadi berita, informasi harus dipilah lebih masuk akal kalau kita melihat secara teknikal. Ya, Pak Uto. Oke. Kemudian crude oil untuk hari ini dari 98,99 level 101,80-an di sini sudah dia lewati. Yang terbaca adalah harga ini akan terfluktuasi di kisaran 104,18 dan 98,99. Ada rejection di sini di level 98. Kemudian ada faktor pemicu dari psikologis investasi asing terhadap minyak mentah dunia, dikarenakan Amerika Serikat memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan minyak Rusia yang ada di Amerika. Sebaliknya, Vladimir Putin juga sedang membahas kebijakan untuk membekukan ExxonMobil di Rusia. Ini yang menyebabkan terfluktuasinya harga minyak dan dimanfaatkan oleh para spekulator. Kita melihatnya dengan kacamata yang logis, bahwasanya ada rentang harga dari 98 ke 104 ini cukup besar, areal range-nya kurang lebih 4 dolar ya. Ada kurang lebih ada 6 dolar. Ya, di sini juga ada fluktuasi wave 67 dolar. Di sini juga 67 dolar, di sini ada 5 dolar. Di sini juga ada sekitar 6 dolar. Nah, oleh karena itu untuk resiko teman-teman semua harus menggunakan variabel minimal deviasi untuk stop loss-nya adalah 5 dolar atau 5.000 US dollar untuk satu barel. Untuk satu lot ya. Pak Adi ada tambahan? Ini cukup menarik sebetulnya di minyak. Kalau kita melihat dari data Januari, tanggal 15 Januari persediaan minyak itu turun sampai ke minus 7.500 kilo. Kemudian pada bulan Mei juga sama. Kenaikan turunnya sampai ke 7.500-an, minus ke 7.500-an kilo. Diulangi kembali kemarin pada pengumuman pada hari Rabu ya, tentang persediaan yang sangat turun juga. Lamanya peningkatan itu terbaca selama seminggu, Pak Fauji. Ini nampaknya juga kalau kita melihat dari data yang ada sampai turun ke minus 7.500, ya diprediksi sampai seminggu juga. Historical price seperti itu. Kemudian juga dibarengi dengan fundamental yang ada sekarang juga nampaknya juga mendukung arah sana, Pak Fauzi. Iya, namun dengan mencuatnya data memanas kembali dari Timur Tengah, serangan Israel ke Gaza dan Ukraina, uh, ini memicu emas hitam ini menjadi hot topic untuk market di komoditi. Namun tetap menjaga level wave sebesar 5-6 dolar untuk level koreksi atau reboundnya. Teman-teman semua untuk kembali mengkalkulasikan dan merancang ulang untuk strategi trading jangka pendeknya untuk di oil. Ini hanya sebagai rekomendasi dan saran, saya tidak memberikan forecast arah untuk arah oil. Demikian Pak Adi, bisa disimpul. Oke, terima kasih Pak Fauzi atas morning briefingnya. Kesimpulan yang bisa didapat adalah arah dari Amerika Serikat masih tetap positif meskipun ada beberapa berita menunjukkan ke arah negatif, yaitu masalah perumahan. Namun secara keseluruhan terlihat US dollar juga masih dalam teritori positif. Sementara di dolar yen terlihat mendekati garis support yang berbaca di pattern ascending triangle. Kemudian juga dari Eropa masih tetap ancaman deflasi terlihat juga, dikarenakan tidak naiknya inflasi ke arah yang diinginkan, yaitu sebesar 2%. Saat ini berada di kisaran 0,8%, 0,5% wilayah untuk laporan untuk tahunan maupun bulanan. Kemudian terlihat korelasi yang
akan terjadi cukup menarik di dolar Kanada dikarenakan peningkatan minyak juga terjadi, sementara di dolar Kanada juga terlihat meningkat. Kemudian di emas terlihat masih di dalam technical pattern, yaitu symmetrical triangle yang menunggu arahan lagi, tren lanjutan menguat ke arah mana sebelum menyentuh resisten maupun support yang terbentuk. Demikian morning briefing kali ini, mudah-mudahan bermanfaat oleh kita semua. Kemudian juga seluruh level yang diberikan bukan merupakan satu-satunya informasi yang akan dilaksanakan untuk transaksi, namun diperlukan juga money management yang cukup kuat untuk mengantisipasi segala transaksi. Terima kasih, morning briefing kali ini pada tanggal 18 Juli 2014 kita akhiri. Untuk rekan-rekan semua, saya bekerja.